Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali buku The Venture Mindset dari Ilyas Tribulayev dan Alex Deng. Kita pakai kutipan-kutipan kunci dari sana. Oke, misi kita hari ini nih, kita mau coba pahami beberapa prinsip penting dari para pemodal Ventura atau VC ya kita bilangnya. Khususnya, kita mau lihat kenapa sih menurut buku ini hal-hal hebat itu seringkali butuh waktu lama banget buat jadi kenyataan. Dan juga apa aja sih jebakan utama yang bisa mematikan inovasi. Siap ya? Mari kita bedah bareng. Nah, buku ini bilang inovasi itu bukan cuma soal, wah idenya keren, tapi juga gimana caranya lihai menghindari jebakan umum. Salah satunya cukup ironis loh, justru datang dari sesuatu yang biasanya kita anggap bagus dalam bisnis. Iya, betul sekali. Salah satu pembunuh inovasi yang dibahas itu jebakan Six Sigma. Itu loh metode yang fokusnya ke efisiensi, ngurangin cacat proses. Contohnya di 3M. Fokus yang terlalu ketat ke efisiensi, ke eliminasi pemborosan, nah itu ironisnya malah bisa mematikan inovasi radikal. Inovasi radikal, maksudnya ide yang benar-benar baru gitu ya? Betul. Ide-ide blue sky yang mungkin awalnya kelihatan, gimana ya, nggak efisien atau boros. Ada kutipan bagus dari Art Fry, penemu Post-it, di buku ini. Dia bilang, inovasi itu kan permainan angka. Perlu 5.000 ide mentah buat nemu satu bisnis sukses. Nah, Six Sigma bakal nanya, ngapain buang-buang waktu sama 4.999 ide gagal itu? Kenapa nggak langsung aja temuin ide yang bener? Wah iya juga ya, jadi ada konflik gitu ya antara optimasi proses yang udah ada sama nemuin hal baru yang sifatnya lebih nggak pasti. Persis, terlalu efisien di satu sisi, malah bisa bahaya buat masa depan di sisi lain. Menarik, menarik. Nah ada lagi nggak pembunuh inovasi lain yang disebut di buku? Ada. Yang klasik banget nih, Syndrome Not Invented Here atau NIH. Gampangnya, nggak mau pakai ide dari luar. Oh, kayak merasa ide dari internal pasti lebih bagus gitu? Bisa jadi. Contoh paling sering disebut, ya dari buku ini juga, itu Xerox PARC sama komputer Alto tahun 73. Xerox PARC, yang nemuin mouse sama antarmuka grafis itu kan? Nah, itu dia. Teknologinya revolusioner banget pada masanya. Tapi, Xerox sebagai induk perusahaan yang lagi jaya sama mesin fotokopi, malah ngabaikan. Loh kok bisa? Sayang banget ya. Iya, karena mereka terlalu fokus sama bisnis inti yang udah jalan, nggak lihat potensi besar di luar kotak mereka. Dan ini nyambungnya ke bahaya echo chamber atau ruang gema. Jadi kita cuma dengerin pendapat yang mirip-mirip aja. Kasus Nortel juga dibahas tuh. Kalau lingkungan isinya orang yang latar belakangnya sama terus, ya susah nerima ide baru atau ide disruptif dari luar. Masuk akal. Jadi lingkungannya kurang beragam gitu ya? Betul. Bahkan ada studi di buku ini. Lihat jaringan LinkedIn visi korporat. Rata-rata koneksi eksternalnya cuma separuh dari visi institusional biasa. Wah, artinya kurang terpapar ide dari luar gelembung mereka ya? Bisa diartikan begitu. Kurang koneksi ke dunia luar. Oke, jadi jelas ya, menghindari jebakan internal kayak efisiensi berlebihan atau sindrom NIH ini penting banget biar inovasi bisa hidup. Tapi, itu kan baru separuh cerita ya. Buku ini juga bilang meskipun idenya bagus, nggak ada jebakan internal. Ada satu hal lagi yang penting banget buat visi. Kesabaran. Itu kuncinya. Di bab 9 ditekankan banget. Kesabaran ya? Gimana tuh maksudnya? Jadi visi itu investasinya pakai kacamata jangka panjang. Ada analogi bagus di buku, kayak nanam pohon sekoya raksasa. Pohon sekoya? Yang tinggi banget itu kan? Ya, yang butuh waktu puluhan tahun buat tumbuh menjulang. Dan lebih menarik lagi buku ini pakai analogi kebakaran hutan. Kedengarannya kan merusak ya? Iya dong. Tapi justru kebakaran itu kadang diperlukan, biar biji sekoya bisa lepas dari cangkangnya terus tumbuh. Oh, jadi maksudnya krisis atau kebakaran itu bisa jadi peluang gitu? Nah, persis. Krisis bisa jadi peluang emas. Ada contoh nyata, A.P. Giannini. Waktu gempa San Francisco 1906, dia nyelamatin aset Bank of Italy pakai gerobak sayur pas bank lain lumpuh. Wah, nekat juga ya? Iya, tapi justru dari krisis itu dia bisa bangun banknya jadi lebih kuat. Visi itu lihat potensi justru di tengah disrupsi. Dan pandangan jangka panjang ini kelihatan dari data juga ya katanya? Banget. Rata-rata butuh sekitar 9 tahun loh buat startup unicorn itu bisa exit, misalnya lewat IPO. 9 tahun, lama juga ya? Itu rata-rata. Palantir malah 16 tahun. Wow.
Beda banget ya sama fokus perusahaan gede yang seringnya lihat target per kuartal. Jauh beda. Makanya ada kutipan Jeff Bezos di buku, Amazon itu rela nunggu 5-7 tahun buat inisiatif baru kayak AWS, itu benar-benar matang dan menghasilkan. Jadi mereka kayak nanam benih sequoia itu tadi ya, terus sabar nungguin. Betul, dan ini nyambung juga sama analogi tes marshmallow yang terkenal itu. Tes marshmallow, yang anak kecil disuruh nahan makan marshmallow biar dapat lebih banyak nanti. Nah, iya. Kemampuan nunda kepuasan sesaat demi imbalan lebih besar di masa depan. Fokus visi itu di situ. Ciptain nilai jangka panjang bukan untung cepat. Mereka nggak cuma nanya, pasarnya sekarang segede apa, tapi lebih penting lagi, potensi pasar ini ke depan bisa jadi segede apa. Mereka cari sequoia berikutnya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, pola pikir venture ini intinya soal keseimbangan ya. Di satu sisi harus waspada, hindari pembunuh inovasi kayak terlalu efisien atau sindrom NIH tadi. Betul. Tapi di sisi lain harus punya kesabaran super dan visi jangka panjang. Sadar kalau sukses besar itu butuh waktu buat tumbuh kayak pohon sequoia itu. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup provokatif dari buku ini. Katanya, visi itu seringkali lebih milih bertaruh pada jokinya, yaitu tim pendirinya, daripada kudanya, alias ide awalnya. Oh ya? Kenapa gitu? Bukannya ide itu penting? Ide penting, tapi eksekusi ide brilian itu yang susah banget. Butuh waktu panjang, butuh ketahanan buat lewatin berbagai kebakaran tadi. Tim yang kuat lebih mungkin bisa melakukannya. Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua nih. Mengingat perlunya pandangan jangka panjang dan kemampuan melewati krisis ini, gimana Anda mungkin mengevaluasi kembali pentingnya tim versus ide awal dalam proyek atau keputusan Anda? Terutama kalau lagi menghadapi ketidakpastian besar dan butuh waktu lama buat lihat hasilnya. Coba direnungkan. Pertanyaan yang menarik banget buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.